Selamat malam, salam sukacita, salam bahagia, salam berkat. Saudara bahagia, saudara diberkati, pastikan itu di dalam hidupmu. Mari kita sama-sama untuk melihat firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberi jalan keluar buat kita, yang akan merangkul kita, memagari kita, bahkan membuat kita melewati lembah apapun, kita akan lolos. Itu sebabnya firman Tuhan ini saudara sudah baca, saudara sudah dengar, saudara tahu, saudara sudah renungkan. Karena ini tulisan atau ini firman Tuhan yang sangat kuat ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Ketika waktu-waktu kemarin menghadapi virus, menghadapi sakit penyakit, banyak orang mulai mengangkat ayat-ayat ini dalam Mazmur pasal yang ke-91. Dan itu menjadi sebuah kekuatan walaupun hanya mendengar. Tetapi ini telah menjadi sebuah kekuatan bagi setiap orang. Tapi mari pada kesempatan ini, mari kita coba untuk melihat lagi firman Tuhan ini. Sehingga tidak sekedar hanya sebuah ucapan, tidak sekedar hanya membaca, kemudian menjadi sebuah mantra dalam kehidupan. Tetapi ada proses yang diterima, ada proses yang didapat, ada proses yang dijalani, atau ada sesuatu yang dikerjakan. Kemudian hasil dari apa yang kita setia mengerjakannya, maka ada hasil yang akan kita terima. Nah, saudara, firman Tuhan itu yang kita terima, yang kita baca, yang kita renungkan, itu harus menjadi rema di setiap kehidupan kita. Nah, karena yang kita baca itu adalah logos, ya. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk membaca, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk merenungkan, maka yang kita dapatkan itu hanya yang biasa saja. Kita tidak mendapatkan esensinya. Kita tidak mendapatkan firman-Nya. Kita tidak mendapatkan kuasanya. Tetapi yang kita dapatkan hanya sebuah bacaan. Kemudian itu menjadi sebuah pemahaman buat kita. Akhirnya yang kita renungkan, yang kita baca tidak menjadi berkat dan tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya mau kesempatan ini, saudara dan saya mengalami berkat ini, mengalami kuasa ini, sehingga menghadapi situasi apapun, kita punya firman yang kuat, yang benar-benar hidup. Nah, catatan atau firman Tuhan ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Moses atau Musa. Nah, Musa ketika dalam doanya dia tahu bahwa hanya Tuhan tempat untuk dia duduk dan tempat untuk dia berlindung. Nah, seorang yang dihargai, yang dihormati, bahkan seorang yang ditakuti pada zaman itu, karena dia punya kuasa yang turun dari sorga buat hidupnya, kuasa yang melimpah dalam kehidupannya. Karena ini adalah seorang nabi yang berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi kuasa buat dia. Nah, ketika Tuhan beri kuasa buat dia, maka kuasa ini mengikuti hidupnya. Dan waktu kuasa ini mengikuti hidupnya, semua orang menjadi segan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyentuhnya kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam doanya dia berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang yang duduk, jadi Musa mau beritahu buat kita,
Firman Tuhan hari ini bukan buat orang Israel lagi. Firman Tuhan hari ini buat saya dan saudara yang mendengarnya. Saudara di rumah yang mendengar. Ketika apa yang saya ucapkan hari ini kemudian diaminkan dalam hidup. Percaya mujizat pasti terjadi. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk, saudara, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Lindungan yang maha tinggi, saudara, itu berarti begini. Ada space waktu yang harus disiapkan buat Tuhan. Ada waktu-waktu khusus yang harus saya dan saudara siapkan untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena itu diminta untuk duduk. Duduk itu artinya saudara diam di tempat dan membiarkan Tuhan bercakap atau berbicara di hatimu. Sehingga waktu Tuhan bicara ada kedamaian, ada kuasa, ada ketenangan, dan bahkan ada sakit, penyakit, virus apapun yang saudara dengar, itu tidak akan menimpa hidupmu. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita baca, tetapi kita harus renungkan, kemudian alami dalam kehidupan. Nah, kalau ini tidak dialami, maka ini hanya di kulit. Nah, saudara, kalau firman Tuhan hanya di kulit, maka saudara waktu menghadapi badai pasti jatuh. Mari saudara yang terkasih, coba kita lihat kembali. Dalam lindungan Tuhan. Bagaimana kita bisa dalam lindungan Tuhan? Kita tidak punya sebuah landasan bahwa kita berkata kita dalam lindungan Tuhan. Saudara, orang yang berkata dalam lindungan Tuhan itu adalah orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara, ini harus dipahami, dimengerti. Jadi kalau ada persoalan dalam kehidupanmu, kemudian kau berkata Tuhan belum menjawab, atau Tuhan tidak perhatikan, mungkin ada yang salah di dalam prosesnya. Karena saudara tidak mau menerima proses kehidupan. Saudara tidak mau menerima aturan-aturan. Saudara tidak mau menerima masukan-masukan dari firman Tuhan buat hidup saudara. Jadi untuk mendapatkan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu bahwa melewati kehidupan yang kelam, menghadapi masalah, menghadapi apapun. Kalau saudara dan saya sudah duduk dalam lindungan Yang Maha Kuasa, kita pasti akan lewati semuanya itu dengan tenang. Nah, orang yang duduk, saudara sudah duduk belum dengan Tuhan? Waktu saudara duduk dengan Tuhan dalam doa atau apapun, dalam penyembahan, apa yang kira-kira ada di pikiran kita, di pikiran saya dan saudara, waktu datang kepada Tuhan. Karena kalau bukan karena kita cinta kepada Tuhan, bukan karena kita rindu kepada Tuhan, bukan karena kita mau mengalami Dia, dan karena kedatangan kita untuk kepentingan kita, maka kita tidak akan pernah bisa untuk duduk dan bermalam. Karena kita tidak pernah beri waktu untuk Tuhan bicara buat hidup kita. Tapi kita yang akan terus untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi persoalan kita. Apa yang menjadi sebuah rancangan kita. Untuk kita bicara kepada Tuhan. Duduk dan bermalam dengan Tuhan. Itu artinya kita ingin untuk mendengar apa yang Tuhan bicara buat kita. Soalnya kadang-kadang kita manusia ini egois. Dalam sebuah keputusan atau pembicaraan yang kita ucapkan. Maunya kita punya, maunya kita saja, maunya saya saja.
Maunya semua yang saya doakan itu terjawab. Maunya apa yang saya minta, apa yang saya alami dalam persoalan itu bisa diselesaikan dalam kehidupan. Makanya kedatangan atau doa kita kepada Tuhan itu bukan berdasarkan cinta kepada Tuhan, tapi berdasarkan keinginan daging kita. Nah, maka malam ini atau hari ini saya ingin mengubah pola pikir itu. Untuk datang kepada Tuhan itu perlu untuk duduk dan bermalam. Beri waktu buat Tuhan. Wow, coba direnungkan saudara. Beri waktu buat Tuhan. Karena kalau kita beri waktu buat Tuhan, Alkitab catat begini. Kalau kita beri waktu bermalam dengan Tuhan. Kalau kita beri waktu untuk duduk dengan Tuhan. Saudara, kalau duduk dengan bosmu biasa, nggak apa-apa, lama sekali duduk. Saudara, kalau duduk dengan orang yang kira-kira saudara butuh, itu lama bisa. Saudara, kalau duduk dengan sesuatu yang memuaskan keinginan jasmanimu atau dagingmu biasa, kita lama. Tapi kita kadang-kadang tidak tahan duduk untuk kepentingan rohani kita. Saudara, hidup ini kalau hanya untuk kedagingan sudah mati semuanya. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang baik kalau rohani mati. Karena di dalam kerohanian kita, dalam roh kita, dalam hidup kita, kalau roh itu hidup, itu berarti spirit Tuhan lagi bekerja buat kita. Mungkin saudara tidak punya waktu, tidak bisa duduk dengan Tuhan. Coba yang punya masalah, kamu punya masalah apa? Masalah seberat apapun. Kalau kamu duduk dengan Tuhan dan ambil waktu bermalam dengan Tuhan, saya pastikan Tuhan akan bicara kepadamu dan akan memberi solusi yang terbaik. Ini kadang-kadang kita ini 1 menit, 2 menit kita datang duduk dan sudah saya alami banyak hal. Ketika dalam keadaan tertekan dan coba duduk beberapa menit, tidak ada jawaban. Tapi ketika bermalam duduk nyanyi, nyanyian Tuhan engkau baik. Bapa, aku ingin mendengar suaramu. Aku ingin mendengar sesuatu yang daripadamu untuk bicarakan buat hidupku. Bapa, engkaulah di atas segala-galanya. Mulai naikkan sesuatu. Maka ini akan terjadi. Ketika saya mulai naikkan penyembahan kepada Tuhan. Maka saya berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan tubuh pertahanan. Tuhan itulah yang kupercaya. Waktu duduk bermalam, padahal begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak masalah. Tetapi ketika duduk bermalam, maka saya akan bisa berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahanan. Allahku atau Tuhanku yang aku percaya. Dialah Jehovah Rafa. Dialah Jehovah Jireh. Dialah Jehovah Salom. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Maka memang perlu untuk hidup ini datang bermalam bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita renungkan kembali.
Lihat kembali hidup kita, jangan kita asal baca. Kemudian setelah baca dan kita berkata ini ayat emas buat saya. Tidak ada ayat emas buat seseorang. Yang ada begini, setiap orang yang baca sungguh-sungguh akan mengalami yang disebut dengan rema dalam hidupnya. Firman tinggal dalam hidupnya. Sehingga bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang akan hidup dalam kehidupannya. Musa mau beritahu buat kita semua. Dia berjumpa khusus pribadi dengan Tuhan. Dia yang berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Dia yang berjumpa dengan Tuhan ketika perjumpaannya itu. Seperti api yang menyala-nyala. Dia yang berjumpa, dia terima kuasa, dia terima mujizat. Dan ketika dia terima semua itu, dan dia berkata begini, Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Saudara yang ingin mengalami kuasa, jangan bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang memang iblis itu ingin menghancurkan setiap pola pikir kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang keinginan kita ingin menghancurkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan dan Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu mendorong hatimu, mendorong hidupmu untuk dekat dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan punya maksud apa terhadap hidupmu, tidak. Tetapi supaya kamu bertahan hidup dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Kalau kamu dan saya kemudian sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan berani untuk ambil waktu bermalam. Maka kita akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan buat hidup kita. Coba saudara, renungkan kembali. Ingat, Tuhan akan memberikan semua yang kamu minta. Tuhan akan memberikan semua yang kamu butuhkan. Yang penting waktumu ada bermalam buat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Salam sejahtera.